Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Anatikah NPM 2020215034 dan teman-teman saya Anggi Faradila dengan NPM 202021500600. Perkenalkan, nama saya Arfian Jaya Permana dengan NPM 202021500160. Perkenalkan, nama saya Asep Dinar Supriyatna dengan NPM 20202150000066. Perkenalkan, nama saya Vergewan Revis Potri Gatot Kaca dengan NPM 202021500165. Perkenalkan, nama saya Gusti Aditya dengan NPM 2020-21-5093. Kami akan mempresentasikan materi mengenai sosiologi dan psikologi sastra dalam mata kuliah teori sastra dengan dosen pengampu Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD. Sosiologi sastra. Sosiologi sastra sebagai suatu jenis pendekatan terhadap sastra memiliki paradigma dengan asumsi dan implikasi epistemologis yang berbeda daripada yang telah digariskan oleh teori sastra berdasarkan prinsip otonomi sastra. Penelitian sosiologi sastra menghasilkan pandangan bahwa karya sastra adalah ekspresi dan bagian dari masyarakat, dan dengan demikian memiliki keterkaitan resiprokal dengan jaringan-jaringan sistem dan nilai dalam masyarakat tersebut, menurut Sumanto 1993 dan Levin 1973. Sebagai suatu bidang teori, sosiologi sastra dituntut untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keilmuan dalam menangani objek sasarannya. Istilah sosiologi sastra dalam ilmu sastra dimaksudkan untuk memperhatikan hubungan antara pengarang dengan kelas sosialnya, status sosial dan ideologinya, kondisi ekonomi dalam profesinya, dan model pembaca yang ditujunya. Mereka memandang bahwa karya sastra secara mudah terkondisi oleh lingkungan dan kekuatan sosial suatu periode tertentu, menurut Abrams 1981. Sekalipun teori sosiologi sastra sudah diketengahkan orang sejak sebelum Masehi, dalam disiplin ilmu sastra, teori sosiologi sastra merupakan suatu bidang ilmu yang tergolong masih cukup muda, menurut Darmono 1977. Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan yang pengarang sendiri ikut berada di dalamnya. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sangat menentukan nilai karya sastra. Sementara sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat status sosial tertentu dan tidak dapat mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan yang membesarkan sekaligus membentuknya. Konsep sosiologi sastra didasarkan pada dalil bahwa karya sastra ditulis oleh seorang pengarang. Sosiologi sastra berupaya meneliti pertautan antara sastra dengan kenyataan masyarakat dalam berbagai dimensinya, menurut Sumanto 1993. Zaman positivisme ilmiah, muncul tokoh sosiologi sastra terpenting, Paul Leitide, sejak 1766 hingga 1817. Dia adalah peletak dasar bagi sosiologi modern. Ingin merumuskan sebuah pendekatan sosiologi sastra yang sepenuhnya ilmiah dengan menggunakan metode-metode seperti yang digunakan dalam ilmu alam dan pasti. Dalam bukunya History of English Literature 1863, dia menyebutkan bahwa sebuah karya sastra dapat dijelaskan menurut 3 faktor, yaitu ras, saat atau momen, dan lingkungan. Adapun ras itu apa yang diwarisi manusia dalam jiwa dan raganya. Saat atau momen ialah situasi sosial politik pada periode tertentu. Lingkungan meliputi keadaan alam, iklim, dan sosial. Konsep Tain mengenai milieu inilah yang kemudian menjadi mata rantai yang menghubungkan kritik sastra dan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, tujuan sosiologi dalam sastra. Tujuan studi atau kajian sosiologi dalam kesusastraan
adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai hubungan antara pengarang, karya sastra dan masyarakat. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kajian sosiologi dalam sastra menjadi sebuah kajian yang memiliki ranah luas untuk mengkaji sebuah karya sastra. Karya sastra yang berupa puisi atau prosa tentu memiliki keterkaitan dengan masyarakat, sehingga poin-poin yang ada di dalamnya dapat berimplikasi kepada masyarakat. Sosiologi sastra yang menjadi landasan teori yang menganalisis masalah yang menyangkut hubungan antara sastra dan masyarakat. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara masyarakat bekerja, dan bagaimana masyarakat bertahan hidup. Swingwood dalam Wiyatmi 2008 menguraikan bahwa sosiologi masuk ke dalam studi ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat. Studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Bentuk umum lembaga proses sosial adalah interaksi sosial yang merupakan syarat utama yang menjadi aktivitas-aktivitas sosial. Psikologi sastra. Pengertian psikologi sastra. Menurut Endra Suara 2003-97, psikologi sastra merupakan kajian yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Dalam arti luas bahwa karya sastra tidak lepas dari kehidupan yang menggambarkan berbagai rangkaian kepribadian manusia. Ratna dalam Albertine 2010-54 berpendapat psikologi, khususnya psikologi analitik, diharapkan mampu menemukan aspek-aspek ketaksadaran yang diduga merupakan sumber-sumber penyimpangan psikologis sekaligus dengan terapinya. Selain itu, teknologi dengan berbagai dampak negatifnya dan lingkungan hidup merupakan salah satu sebab utama terjadinya gangguan psikologis. Psikologi sastra tidak bermaksud memecahkan masalah psikologis. Namun secara definitif, tujuan psikologi sastra ialah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya. Psikologi lahir untuk mempelajari kejiwaan manusia, yakni manusia yang ada di bumi inilah yang menjadi objek penelitian psikologi. Sastra lahir dari masyarakat. Pengarang hidup dalam tengah-tengah masyarakat dan pengarang juga menciptakan karya sastranya termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Tokoh yang diciptakan secara tidak sadar oleh pengarang memiliki muatan kejiwaan yang timbul dari proyeksi pelaku yang ada dalam masyarakat. Karya sastra berupa novel lebih panjang dan terperinci dalam penggambaran tokohnya. Oleh karena itu, kejiwaan yang ada dalam novel lebih kental pula. Pendapat yang sama mengenai kejiwaan tokoh dalam karya sastra dikemukakan oleh Ratna dalam Albertine 2010-54 ialah berpendapat bahwa pada dasarnya psikologi sastra memberikan perhatian masalah unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam karya. 2. Hubungan antara psikolog dan sastra. Berangkat dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendefinisian sastra bermacam-macam tersebut, maka pada kalangan akademik sastra seringkali juga didefinisikan sebagai dengan rangka teori yang mendasarinya. Berdasarkan teori objektif, sastra didefinisikan sebagai karya seni yang otonom, berdiri sendiri, bebas dari pengarang, realitas, maupun pembaca. Berdasarkan teori memetik, karya sastra dianggap sebagai triwan dalam alam atau kehidupan. Berdasarkan teori ekspresif, karya sastra dipandang sebagai ekspresi sastrawan, sebagai curahan perasaan atau luapan perasaan dan pikiran 18 sastrawan, atau sebagai produk imajinasi sastrawan yang bekerja dengan persepsi pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya. Sementara itu, berdasarkan teori pragmatik, karya sastra dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu, misalnya nilai-nilai ajaran kepada pembaca. Abrams 1981.
ketika digunakan dalam kerangka ilmu sastra, maka sastra mengacu pada salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji karya sastra sebagai objek formalnya secara bersistem dan terorganisir. Dalam kajian sastra yang menggunakan pendekatan psikologi sastra, inilah hubungan antara sastra dan psikologi terjadi. Peneliti atau kritikis sastra membaca dan mengkaji karya sastra, pengarang yang menciptakan, dan pembaca mengalami berbagai proses kejiwaan ketika membaca dan menanggapi karya yang dibaca dengan menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam psikologi. Untuk mengkaji karakter tokoh-tokoh yang terdapat dalam sebuah novel atau drama, misalnya seorang peneliti atau kritikus sastra perlu menguasai berbagai konsep psikologi, terutama yang berhubungan dengan watak dan kondisi kejiwaan tokoh. Kebencian tokoh Naila terhadap ibu kandungnya dan mendorongnya untuk melarikan diri dari rumah. Dalam novel Naila karya Jenar Maesa Ayu terjadi karena sebagai seorang anak, Naila tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya. Hampir setiap hari yang diperoleh dari ibunya adalah ajaran untuk senantiasa membenci ayah kandungnya yang menurut ibunya telah meninggalkan mereka, dan hukuman yang cukup berat untuk seorang anak atas kesalahan yang dilakukan. Kebencian terhadap ibunya dan kepergian Naila dari rumahnya dapat dijelaskan dengan menggunakan nalar psikologi, misalnya dengan menggunakan teori stimulus dan respon dalam psikologi behaviorisme. Analisis psikologi terhadap karya sastra, terutama fiksi dan drama, tampaknya memang tidak terlalu berlebihan, karena baik sastra maupun psikologi sama-sama membicarakan tentang manusia. Bedanya, sastra membicarakan manusia yang diciptakan atau manusia imajiner oleh pengarang, sedangkan psikologi membicarakan manusia yang diciptakan Tuhan yang secara real hidup di alam nyata. Meskipun sifat-sifat manusia dalam karya sastra bersifat imajiner, tetapi di dalam menggambarkan karakter dan jiwanya, pengarang menjadikan manusia yang hidup di alam nyata sebagai model di dalam penciptaannya. Lebih-lebih salah satu tuntutan karakter tokoh adalah adanya dimensi psikologi tokoh, di samping dimensi sosial dan fisik. Dengan demikian, dalam menganalisis tokoh dalam karya sastra dan perwatakannya, seorang pengkaji sastra juga harus mendasarkan pada teori dan hukum-hukum psikologi yang menjelaskan perilaku dan karakter manusia. Yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendekatan psikologi sastra menurut Wellek dan Warren adalah bahwa seandainya pun seorang pengarang berhasil membuat tokoh-tokohnya berlaku sesuai dengan kebenaran psikologis, perlu dipertanyakan apakah kebenaran semacam itu bernilai artistik. Sebab banyak karya besar yang menyimpang dari standar psikologi sezaman atau sesudahnya. Karya sastra kadang menyajikan situasi-situasi yang terkadang tidak masuk akal, dan motif-motif yang fantastis, dan bahkan upaya mendramatisasi cukup dominan kehadirannya. Pada kasus-kasus tertentu, memang pemikiran psikologi menambah keartistikan karena menunjang koherensi dan kompleksitas karya. Tetapi pemikiran psikologi dalam karya sastra tidak hanya dicapai melalui pengetahuan psikologi saja. Kebenaran psikologi yang terdapat dalam karya sastra baru mempunyai nilai artistik jika menambah koherensi dan kompleksitas karya, dalam arti merupakan bagian integral dari karya sastra itu sendiri. Pemahaman terhadap proses kreatif karya tertentu dari seorang pengarang juga dapat dilakukan melalui keadaan jiwa pengarang. Konsep keadaan jiwa sebagai sumber puisi yang baik telah diperkenalkan oleh penyair romantis Inggris Wordsworth via Harjana 1984, yang mengatakan bahwa penyair adalah manusia yang bicara pada manusia lain. Manusia yang benar-benar memiliki rasa tanggap yang lebih peka, kegairahan dan kelembutan jiwa yang lebih mendalam tentang kodrat manusia, dan memiliki jiwa lebih tajam daripada manusia-manusia lainnya.
Keadaan jiwa yang khusus tersebut menurut Wordsworth akan melahirkan pengungkapan bahasa puisi yang khusus pula. Baik, saya akan meneruskan dari penjelasan sebelumnya. Contoh puisi berikut mungkin dapat menjelaskan hubungan antara penciptaan puisi dengan keadaan jiwa penyair. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat dengan sesama. Di sini ada karya dari Khairul Anwar yang berjudul Doa kepada Pemeluk Teguh. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di dalam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. 13 November 1943. Dengan menggunakan perspektif psikologi sastra, maka kondisi kejiwaan Khairul Anwar ketika menuliskan puisi tersebut sedang berada dalam keadaan yang memaksanya untuk mengakui kebesaran Tuhan, yang menyadarkannya untuk kembali dan mengadukan derita dan kegalauan jiwanya setelah merasa lelah mengembara ke berbagai daerah yang asing secara fisik maupun pikiran. Klasifikasi sosiologi dan psikologi sastra. Pendekatan sosiologi dan psikologi sastra yaitu ada dua. Yang pertama, menurut Aminuddin, sosiopsikologi merupakan metode pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat maupun tanggapan kejiwaan ataupun sikap pengarang terhadap lingkungannya ataupun pada zamannya pada saat cipta sastra itu diwujudkan. Aminuddin 2004. Yang kedua, menurut Jacob Suemarjo, psikologi sastra merupakan pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi kemasyarakatan dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dengan segala permasalahan yang ada seperti ekonomi, politik, keagamaan, bias diketahui, gambaran tentang cara manusia menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Jacob Suemarjo, 1991. Kesimpulan, karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sangat menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman. Sementara sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat status sosial tertentu dan tidak dapat mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan yang membesarkan sekaligus membentuknya. Sosiologi sastra berupaya meneliti pertautan antara sastra dengan kenyataan masyarakat dalam berbagai dimensinya, menurut Sumanto 1993. Sedangkan menurut Endra Suara 2003, psikologi sastra merupakan kajian yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Dalam arti luas, bahwa karya sastra tidak lepas dari kehidupan yang menggambarkan berbagai rangkaian kehidupan manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.